Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini tanggal Minggu 27 Februari 2022. Saudara-saudara, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Februari. Tuhan baik bagi saudara dan saya sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang Tuhan sudah berikan. Dan dengan segala harapan dan doa, pada waktu-waktu ke depan selanjutnya juga pun Tuhan terus memelihara kita. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Dan sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mau berdoa dan jemaat Tuhan seberapa saudara yang mendengarkan tayangan ini, juga mari kita mau berdoa bersama-sama. Saudara kiranya diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan sepanjang hari-hari dan kami ada di hari ini. Hari yang khusus, yang spesial untuk kami boleh menikmati Tuhan lewat persekutuan dan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Sebab itu urapi hambamu, buka rasa firman Tuhan. Biar Roh Kudus membukakan setiap rasa firman-Mu bagi kami semua. Lewat firman Tuhan kami mengerti dan kami terus dikuatkan dan mengajarkan kami tetap setia melayani dan mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan pada perenungan pada kesempatan ini dalam kitab Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya Habakuk ini hanya ada 3 pasal. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan secara keseluruhan, tapi satu ayat yang akan saya mengambil bagian dari keseluruhan dari ayat-ayat ini. Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya mau garis bawahi bagian akhir firman Tuhan berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, dikutip dalam kitab Roma menulis begini kalimatnya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh iman. Ya, atau dalam ayat ini oleh karena percayanya, yaitu percayanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami persoalan pergumulan dalam hidup ini? Saya percaya setiap semua kita mengalami hal-hal yang demikian. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Saya sering katakan karena kita masih tinggal di bawah kolong langit ini yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Habakuk seorang nabi yang ada pada zaman ketika bangsa Israel pada saat itu, dalam tulisan firman Tuhan, dia mengungkapkan satu ungkapan-ungkapan bahwa dia adalah pribadi yang turut merasakan keadaan-keadaan yang sulit pada waktu itu. Dia merasakan bahwa pada situasi dan kondisi keadaan yang ada pada waktu itu, situasi yang sangat memprihatinkan. Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, dan dia mengalaminya sendiri dalam tulisan firman Tuhan di sini. Yaitu penindasan, kesesakan, bahkan penderitaan yang dia alami dan yang dia lihat, yang dialami oleh bangsa Israel, dan dia sendiri pun juga mengalami keadaan yang seperti itu. Nah, saya mau baca dalam Habakuk pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nah, saudara-saudara, Habakuk memang cukup beralasan sehingga ketika dia datang mau berdoa, mau menyampaikan isi hatinya, sehingga dia berkata, Tuhan, berapa lama lagi masalah ini, persoalan ini kami alami. Dan ketika kami berdoa menyampaikan ini kepada Engkau, Engkau tidak dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Habakuk sama seperti saya, sama seperti saudara. Yang saya maksudkan di sini adalah sebagai manusia yang kerap kali diperhadapkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan konteks persoalan dan pergumulan, dalam setiap kehidupan ini. Sama seperti Habakuk yang juga sama seperti saudara. Entah mungkin saudara pernah, tapi saya yakin saudara-saudara pun juga
sama seperti Habakuk. Ketika engkau dalam pergumulan, engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan mengapa begini dan mengapa begitu, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan Habakuk dalam tulisan di sini, dia berkata, berapa lama lagi saya terus menderita seperti ini Tuhan? Berapa lama lagi persoalan masalah saya ini saya hadapi Tuhan? Berapa lama lagi dan ini dan itu dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Habakuk mengharapkan jawaban yang dari Tuhan. Iya, untuk apa? Untuk menolong dia dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Iya. Dia mengharapkan jawaban dan pertolongan Tuhan terjadi padanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, sama juga seperti saudara. Ketika saudara menghadapi pergumulan dan persoalan, ketika kita datang kepada Tuhan mau berdoa, ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Dan kita berharap saat itu juga secepatnya, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupanku, dalam kehidupan keluargaku, ya, dalam kehidupan anak-anakku, dalam kehidupan suamiku, istriku dan sebagainya dan sebagainya. Tapi mari kita akan melihat apa jawaban Tuhan terhadap Habakuk ketika dia menyampaikan sebuah pengaduan kepada Tuhan akan situasi dan kondisi yang dia hadapi dalam kehidupannya. Nah, saya membaca pada ayatnya yang keempat. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Habakuk mengakui, Tuhan, kami orang benar, tapi kenapa oleh orang fasik memperlakukan kami sedemikian? Memang berat ini saudara-saudara kasih Tuhan, untuk kita memahami dan mengerti cara Tuhan bekerja. Yang terkadang sama seperti Habakuk, seorang nabi yang mengungkapkan kepada Tuhan, kami ini dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Sebagai orang benar, kenapa kami mengalami keadaan-keadaan ini? Iya, penindasan, kesesakan, penderitaan, kezaliman. Iya, mengapa ini kami alami? Tersirat dalam tulisan di sini bahwa Habakuk kehilangan kesabaran. Sehingga saya bisa memberikan terjemahan dalam konteks saya untuk menerjemahkan ungkapan dari Habakuk di sini. Berapa lama lagi? Artinya dia sudah nggak sabar. Saudara-saudara, dia minta segera secepatnya, Tuhan tolonglah kami dalam keadaan seperti ini. Orang-orang fasik memperdaya kami. Kami orang benar, tapi kenapa kami diperhadapkan pada hal-hal yang demikian? Orang-orang fasik membuat kami akhirnya menderita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, lalu apa kata selanjutnya ungkapan dari Habakuk di sini? Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai beberapa ayat ke depan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Saudara, ini satu keputusan yang diambil oleh Habakuk ketika dia mengalami kondisi seperti itu. Setelah dalam doanya dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Kami bersuruh, kami berdoa, tidak kau dengar, ya tidak kau tolong. Lalu di pasal 2, Habakuk mengambil sebuah keputusan, kesimpulan. Dia berkata, aku mau menantikan apa yang akan engkau sampaikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita butuh waktu dalam artian begini. Kesempatan untuk kita duduk di kaki Tuhan untuk mau mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kita. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita Tuhan mau untuk kita duduk, kemudian kita datang kepada Tuhan berdoa dan menyembah Tuhan, dan biarlah nanti Tuhan mau berkata-kata di dalam hidup ini. Seperti apa yang tulisan firman Tuhan, berdiam dirilah, Tuhan nanti akan berperang ganti kamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat selanjutnya, kata dalam tulisan firman Tuhan, dikatakan begini, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku? Dia menunggu dan dia menantikan itu. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku, inilah jawaban Tuhan. Ketika Habakuk dia mengambil waktu, dia mengambil kesempatan untuk dia duduk dan mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada saya. Firman berkata,
Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tidak akan bertangguh. Saudara-saudara, waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Tidak ada yang terlambat. Dalam artian, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Mungkin kalau manusia terkadang dia coba memahami terlalu lama ini Tuhan. Saya berseru dan berdoa terlalu lama. Sampai saya harus mendapat jawaban. Tetapi bagi Tuhan untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Karena dia mau membuat dalam kehidupan kita sesuai rencananya, bukan rencana kita. Waktu Tuhan menurut waktunya, bukan menurut kita. Kadang kita mengharapkan hari ini bisa, hari ini Tuhan, hari besok Tuhan. Tetapi Tuhan bisa katakan hari ini, besok juga bisa. Tapi itu menjadi urusan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan menjadi urusan kita. Iya, itu menjadi waktunya Tuhan bagi kita. Sehingga Tuhan jawab kepada Habakuk dalam konteks ayat di sini. Nantikan saja. Segala persoalan, pergumulan yang engkau hadapi dalam hidupmu itu, nanti akan ada waktunya, nanti akan selesai. Artinya, nanti akan ada waktunya, nanti kemudian akan berkesudahan dari segala pergumulan yang engkau hadapi itu. Nantikan saja. Tunggu. Di sini mengajarkan kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pelajaran penting dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Habakuk di sini, yaitu sabar. Saudara-saudara, saya pun juga membaca ayat di sini memberikan pengertian untuk supaya dari kata menanti saatnya, artinya bicara di sini. Ada indikasinya di situ untuk kita sabar dalam proses menanti saatnya, waktunya, waktu Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya, menanti saatnya, sabar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama masalah persoalan pergumulan yang saudara hadapi. Sehingga mungkin nyaris seperti Habakuk yang sudah mulai kehilangan kesabaran. Berapa lama lagi Tuhan? Masalah ini saya hadapi. Berapa lama lagi Tuhan? Pergumulan ini saya hadapi. Berapa lama lagi Tuhan penderitaan ini saya alami? Tapi Tuhan berkata kepada Habakuk, nantikan ada saatnya. Saudara-saudara, lalu ayat selanjutnya yang kita baca tadi di ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ini perkataan Tuhan setelah mendengar doa dari Habakuk. Lalu Tuhan jawab. Ayat ini kepada siapa ditujukan? Sesungguhnya orang yang membusungkan dada. Ternyata di sini Tuhan punya maksud bagi Habakuk. Bahwa Habakuk, sesungguhnya engkau adalah manusia biasa. Dalam artian bahwa engkau bukan siapa-siapa. Iya, membusungkan dada di sini menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Saudara yang dikasih Tuhan, keangkuhan dan kesombongan dalam diri seseorang. Dan ternyata kepada Habakuklah ayat ini Tuhan ingin tunjukkan kepada Habakuk. Habakuk, saya memberikan sebuah pemahaman begini saudara-saudara. Habakuk terlalu banyak dia menuntut dan meminta. Habakuk terlalu banyak ngoceh. Kurang lebih seperti demikian dalam pengertian saya, saudara-saudara. Sehingga Tuhan berkata dalam tulisan di sini, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Dan ternyata ini templakan dari Tuhan untuk Habakuk, agar supaya Habakuk sadar. Ketika dia mulai kehilangan kesabaran, ketika dia melihat keadaan situasi yang begitu menyedihkan, lalu ketika dia datang kepada Tuhan, tidak salah dia datang kepada Tuhan. Tetapi ternyata di sini, Habakuk terlalu banyak dia menuntut untuk supaya Tuhan bersegera tolong kami. Ya, dia lupa bahwa benar-benar bahwa Tuhan sesungguhnya bertanggung jawab dalam hal itu. Sehingga Tuhan sampaikan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Apa kata selanjutnya dalam ayat di sini? Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu, hai kamu Habakuk, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Puji Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kepada Habakuk,
Tidak hanya mengingatkan kepada Habakuk, tapi mengingatkan kepada saudara dan saya. Saudara sedang mengalami masalah persoalan pergumulan hidup yang berat mungkinkah? Mari saya sampaikan kepada kita. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Sama seperti ketika seorang membusungkan dadanya untuk dia mau tonjolkan keangkuhannya. Tidak ada. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan. Maka firman berkata dalam ayat di sini. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan disinilah Habakuk diajar oleh Tuhan kembali. Habakuk, kau orang benar, hiduplah oleh percaya. Engkau mungkin melihat di sekitar kiri kanan dan mungkin engkau mengalami sendiri penderitaan itu. Tapi hai Habakuk, orang benar itu akan hidup oleh karena percaya. Yaitu percaya kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Tuhan, saudara-saudara, yang menjadi pertolongan atas saudara dan saya. Apa yang engkau alami dalam hidup. Maka pesan firman kepada Habakuk, engkau hidup oleh karena percaya. Di balik dari engkau hidup karena percaya ada kuasa, ada mujizat. Amin, saudara-saudara. Sehingga saya sampaikan apa persoalan pergumulan yang engkau hadapi. Kalau mau kau hidup dengan percaya kepada Tuhan, dengan iman, maka engkau mampu dan sanggup untuk melewati semua tantangan-tantangan itu. Engkau akan bisa menghadapi semua rintangan-rintangan itu. Karena engkau percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini di waktu yang terbatas saya sampaikan dan saya mau akhiri renungan yang singkat. Mari tetaplah hidup dalam percaya kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah Tuhan kita yang punya otoritas atas hidup ini. Yang dapat melakukan jauh lebih dari yang kita pikirkan, dari yang kita lakukan. Saudara-saudara. Dan Dia yang lebih tahu dan mengerti siapa engkau. Kita hanya mau berserah dan tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami. Engkau adalah penolong atas kami semua. Penolong atas jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan khususnya kepada jemaat GPD Sola Gracia. Doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi jemaat Ibu, Bapak Ibu yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan kami diajarkan untuk terus berharap kepada Engkau. Menaruh percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Janji-Mu ya dan amin dalam setiap kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Lewat kisah dari Habakuk di sini itu mengingatkan kami agar kami senantiasa terus berserah hanya kepada Engkau di tengah keadaan tantangan yang berat. Karena kami percaya ketika kami menaruh harap, menaruh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti membela kami. Terima kasih hamba berdoa untuk jemaat GPD Sola Gracia, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Tuhan melawati mereka, Tuhan. Bela terus mereka. Berikan kemenangan yang dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan apapun pergumulan yang mereka hadapi, mereka tak mau menaruh percaya. Yesus satu-satunya dan segala-galanya dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.